مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بالإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن المتقين في جنات ونعيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, marilah sama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Jumat 2 Agustus 30 Zulqa'dah. Kita semuanya masih diizinkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, melakukan tugas sebagaimana seorang hamba kepada Tuhannya, yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula, marilah senantiasa kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk terus-menerus memperbaiki kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk terus-menerus memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus-menerus memperbagus amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalimat muttaqin menjadi predikat bagi kita semuanya. Mungkin di atas dunia banyak titel yang harus kita kejar, tapi semua titel itu belum tentu akan menyelamatkan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika titel kita adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa, maka senantiasa kita akan mendapatkan janji-janji Allah yang sudah Allah janjikan bagi orang yang melakukannya. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya kata Allah, orang yang bertakwa mereka di dalam syurganya Allah dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Allah. Kenikmatan syurga yang sudah sama-sama kita ketahui, kenikmatan yang kekal abadi, yang apabila kita semuanya mendapatkan nikmat syurga tersebut, maka selama-lamanya kita akan merasakan kebahagiaan di syurga. Namun mohon maaf, untuk mendapatkan titel tersebut tidak dengan santai-santai saja, tidak dengan bergelimangan, tidak dengan berleha-leha, tidak dengan lalai akan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada ketakwaan tersebut, lakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita siang hari ini adalah jangan tunggu sampai masanya tiba. Kami ulangi, tema khutbah kita siang hari ini, jangan tunggu datangnya masa itu tiba. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Terkadang kita merasa aneh hidup di atas dunia. Kenapa kemaksiatan semakin merajalela, kemaksiatan semakin dipuja, bahkan nyarisnya kita tidak menghormati orang yang punya ilmu, kita tidak menghargai orang-orang soleh, kita tidak menghargai hafizul Quran, kita tidak menghargai orang-orang yang dimuliakan Allah. Malah kita tunduk patuh di bawah orang-orang yang punya harta, yang belum tentu mereka punya ilmu, yang belum tentu mereka soleh, yang belum tentu mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keanehan yang perlu kita perhatikan. Inilah keanehan yang terjadi di atas bumi kita Indonesia ini. Orang yang berilmu seakan-akan tiada artinya di atas dunia. Orang yang soleh, orang yang baik seakan-akan tiada gunanya di atas dunia ini. Sampai-sampai dianggap bagaikan sampah masyarakat. Tidak ada pandangan untuk mereka. Padahal hakikatnya orang yang dimuliakan oleh Allah adalah mereka yang punya ilmu, adalah mereka yang soleh,
adalah mereka yang berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pandangan kita, piciknya pandangan manusia hanya memandang dari segi material saja. Mereka berpangkat, aku akan mendekat. Mereka berharta, aku siap menjadi hamba. Itulah praktek di Indonesia Raya. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kita bangga dengan dosa yang kita lakukan. Kita bangga dengan kesalahan yang kita perbuat. Sampai-sampai beraninya kita menceritakan kepada orang lain bahwasanya kita sudah berzina, kita sudah bermain judi, kita sudah bermaksiat, kita sudah melakukan dosa-dosa besar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang ingin kita banggakan akan semua kesalahan yang kita lakukan? Apa yang ingin kita banggakan dengan dosa yang kita perbuat selama ini? Apakah dosa tersebut mampu memuliakan Anda? Tidak, hadirin sekalian. Malah dosa tersebutlah yang akan yang menghinakan kita di atas dunia, lebih-lebih sampai ke akhirat nanti. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Berhentilah membanggakan kesalahan. Berhentilah membanggakan perbuatan dosa yang kita lakukan. Berhentilah sedemikian rupa. Silahkan lihat di sekitaran kita. Silahkan baca berita. Silahkan lihat di internet. Silahkan lihat di media TV, media massa, media sosial. Bencana bertubi-tubi, masalah terjadi di mana-mana. Gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, banjir di mana-mana. Semua itu menghancurkan tempat kita tinggal. Semua itu membunuh jiwa kita. Semua itu membuat kita sedih, membuat kita terharu. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Apakah semua itu belum cukup? Apakah semua itu belum cukup? Apakah semua itu belum cukup untuk membuka kelopak mata kita, membuka pintu hati kita, bahwasanya Allah marah kepada kita, Allah murka kepada kita, yang bangga dengan perbuatan dosa yang kita lakukan, yang bangga dengan kesalahan yang kita tampakkan, sampai-sampai beraninya kita ceritakan kepada orang lain. Hadirin salat Jumat, belumkah cukup semua itu menjadi sebab untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita harus menanti datangnya hari kehancuran? Apakah kita harus menanti datangnya kiamat barulah kita ingin sujud di hadapan Allah? Barulah kita ingin beribadah kepada Allah, barulah kita ingin mengaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya tunjukkan gambaran kecil bagaimana nanti ketika hari kehancuran itu tiba. Janji Allah yang tertera dalam rukun iman yang kelima. Kita wajib percaya bahwasanya suatu saat kehancuran, kiamat akan terjadi di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Zalzalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban di dalamnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu dunia mengabarkan kepada kita, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhan telah memerintahkan semuanya untuk bergerak menghancurkan segala sesuatu yang ada di alam dunia. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Saya tekankan kepada kita sekalian, terkhusus saya pribadi, jangan pernah ingin meladeni murkanya Allah. Jangan pernah ingin melayani murkanya Allah. Jangan pernah ingin menantang amarahnya Allah, karena kita sungguh amat tidak sanggup melakukan hal tersebut. Mustahil. Manusia sehina kita, manusia seremeh kita, manusia sekecil kita ingin meladeni murkanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya yang kita punya untuk melakukan hal demikian. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kita sadar
Kita sadar semuanya, dan hari ini saya sampaikan, itulah gambaran kecil akan datangnya kiamat. Sudah saya sampaikan kepada kita sekalian, dan nantinya andai pun saya ditanya, saya akan bersaksi kepada Allah, saya sudah sampaikan di atas tanah Renggiling Simpang. Ya Allah, saya sudah sampaikan ya Allah akan datangnya hari kehancuran. Saya sudah sampaikan ya Allah akan bahayanya ketika seseorang ataupun saya melakukan perbuatan amalan salah, perbuatan amalan dosa dan kemaksiatan di atas dunia ini. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, kita perjelas kembali apa sih itu kiamat. Dalam surah Al-Qari'ah Allah juga sampaikan kepada kita, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hati, yang semua itu harus digunakan. Karena sesuatu yang tidak digunakan, maka sesuatu itu tidak ada gunanya. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, yang dilempar. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, pasti hari itu akan tiba. Hari itu akan tiba. Namun kita perlu sadar, selagi ruh masih bersatu dengan jasad, selagi nafas ini masih bisa digunakan, selagi kita masih bisa melihat, masih bisa hidup di alam dunia ini, kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dibuka sebesar-besarnya, seluas-luasnya, dan Allah tidak akan pernah menolak taubat seorang hamba. Allah tidak akan pernah menolak permintaan maaf seorang hamba. Allah tidak akan menolak permohonan yang disertai dengan tangisan air mata, dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Taubat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan, meskipun dosa kita sebanyak seluas bumi dan langit. Tapi percayalah hadirin, Allah pasti ampuni dosa kita tersebut. Belum ada kata-kata terlambat. Selagi kita masih hidup, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki kita, karena Allah yang merajai di atas alam dunia, karena Allah yang mengatur kehidupan kita. Kita berharap hidup bahagia di akhirat, tapi di dunia masih bangga dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita ingin hidup bahagia di akhirat, tapi perbuatan dosa tak ingin kita jauhkan. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, ayo sama-sama kita berikhtiar, kita berusaha, kita saling mengingatkan, kita saling menasihati untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang baik yang di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Apalah arti pujian manusia? Pujian itu hanya sekedar membuat telinga kita besar, sekedar membuat telinga kita lebar, tapi tidak mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat dan baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.